bekerja maupun belajarnya. Ya Rabbal Alamin. Sudah lama nggak ketemu ini. Udah kayaknya sebulan Bu ya. Ada yang barangkali, kalau saya sih pulang ke biasa, kalau libur panjang pulang ke Bekasi Bu. Ikut sama istri. Walaupun cuma seminggu di sana karena memang panas. Jadi balik lagi ke sini. Itu. Di sini dingin. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Insyaallah. Hadis ke-13 gitu ya. Hadis masih ke-13. Masih 13. Ya. Sekarang kita masuk ke poin-poinnya. Hadis sebelumnya, hadis ke-12 berarti kan? Ada yang hafal hadis ke-12? Pendek. Itu pendek itu. Jadi Imam Nawawi ini merangkum 45-43 hadis kurang lebih. Yang mana itu isinya itu hadis tersebut tuh tentang inti atau pokok-pokok Islam. Karena kan hadis banyak, jumlahnya itu ada yang sudah terbukukan itu kan ratusan ribu. Belum lagi yang masih bentuknya manuskrip, belum dibukukan, belum dicetak, yang terpampang di museum di Turki gitu ya. Lebih banyak itu. Bisa nyampe lah juta gitu ya. Nah, tapi di antara hadis-hadis yang ada itu, Imam Nawawi menyusun ada sekitar 40 lebih hadis yang isinya tentang inti-inti dari Islam. Gitu. Supaya kita yang bukan ya istilahnya. Kalau Islam ini kebanyakan gitu ya, ilmu-ilmunya minimal fokus pada yang inti. Karena ada juga sahabat Nabi yang nggak sanggup ngafal, nggak sanggup belajar banyak-banyak. Ya Rasul, saya pusing, dan nggak kuat. Berikan saja saya satu yang bisa jadi saya pegangan. Kata Rasul cuma kasih tetaplah lisanmu itu basah dengan zikir. Dengan zikir. Cukup satu itu aja diamalin. Nah, ini juga 40 hadis ini, mungkin sebagian ada yang panjang, tapi setidaknya ada beberapa yang bisa kita hafalkan. Hadis 12 itu dikit. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kemudian ada hadis ini, hadis ke-13. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada nggak kaitannya antara hadis 12 sama 13? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda sempurnanya atau tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Nah, hadis yang ke-13-nya berbicara la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai yuhibba li akhihi, menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri gitu. Ada nggak hubungannya sekilas? Hubungan atau perbedaannya? Ada. Kalau hadis 13 berbicara tentang Islam. Kalau yang hadis ke-12 tentang Islam, hadis ke-13 tentang iman. Yang mana kalau kita perhatikan min husnil islamil mar'i, tanda baiknya keislaman seseorang adalah salah satunya meninggalkan apa yang tidak berguna. Kalau misalkan dia masih mengerjakan yang tidak berguna, tandanya apa? Kebalikannya. Berarti keislamannya belum bagus. Artinya apa? Islam itu ada levelnya. Begitu pula iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai, kalau belum bisa mencintai untuk saudaranya, belum bisa merasakan senang ketika saudaranya senang, berarti imannya juga biasa-biasa. Islam berlevel-level, iman juga berlevel-level. Makanya surga juga ada levelnya. Sesuai dengan kadar iman dan kadar Islam. Kan banyak realita membuktikan seperti itu. Orang muslim tapi nggak sholat. Tapi tetap muslim. Dan tetap muslim. Nggak boleh dibilang kafir. Muslim, tapi keislamannya rendah. Begitu pula ada orang yang muslim, imannya biasa-biasa. Ketika sholat dia, tapi nggak khusyuk. Yang lain, yang imannya bagus, sholat tapi khusyuk. Yang ini baca Quran, biasa aja. Yang ini baca Quran, tapi ngena ke hati. Karena apa? Karena masalah iman. Yang pertama, kata-kata la yu'minu, walaupun ini sudah diterangkan kemarin, la yu'minu, secara harfiah kan artinya tidak beriman,
Jadi kalau orang cuma terjemahin atau baca dari terjemahan, nanti bisa salah paham. Oh, kalau tidak beriman berarti kafir. Bukan. Makna la yu'minu di sini kata ulama, tidak mencapai sempurna, tidak sempurna iman seseorang. Ya, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya kalau dia belum bisa seperti itu, susah melihat orang, bukan, senang melihat orang lain, dibalik, senang melihat orang lain, senang. Susah melihat orang lain, susah. Kalau kesempurnaannya bagus kayak gitu harusnya. Orang lain senang, alhamdulillah. Malah saya berdoa dia lebih daripada saya. Gitu. Ini tanda. Bersih hati. Kalau hati bersih, kan hati itu kata Imam Ghazali ibarat apa? Ibarat tanah ya. Tanah, hanya tanah yang gembur dan subur yang bisa ditanami benih. Dan benih ini adalah iman. Kalau hatinya kotor, iman gak akan tumbuh. Makanya ceramah, nasihat, baca Quran, tilawah, kalau kotor gak dijaga hatinya, tetap banyak maksiat, gak ngaruh. Gak ngefek. Kenapa? Hatinya bermasalah. Jadi mau ditanami benih iman juga, gak akan tumbuh tuh iman. Gitu. Nah, la yu'min ini artinya bukan tidak iman dalam kurung kafir, tapi tidak sempurna iman seseorang. Nah, kemudian tuntutan dari iman itu amal. Tuntutan dari iman amal. Salah satu di sini amal yang disebutkan adalah menyukai, mencintai untuk seorang saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia membenci, karena tuntutan iman itu harus mencintai, kalau dia sampai membenci, bagaimana hukumnya? Hukumnya dosa, nggak boleh. Jadi kalau dia nggak suka ya, lihat orang lain maju teh sebenarnya mah itu teh dosa. Karena mencintai saudaranya itu tuntutan iman. Jadi bisa dibilang ya imannya nggak sah. Kalau kita malah sebaliknya. Tapi kalau belum bisa mencintai pun tidak membenci, no problem. Hanya saja berarti imannya belum sempurna. Gitu. Jadi catat di sini bahwa kata la yu'minu itu artinya tidak sempurna iman seseorang. Maka hadis yang serupa yang isinya la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir juga harus diterjemahkan tidak sempurna. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, faliyaqul khairan au liyasmut, ngomong yang benar atau diam. Berarti kalau misalkan dia ngomong yang enggak benar, apakah tidak beriman? Enggak, maksudnya tidak sempurna iman seseorang sampai dia yaqul khairan au liyasmut. Kalau dia ngomong yang enggak benar, berarti ada masalah dengan imannya. Karena iman ini terkait dengan hati, berarti hatinya bermasalah. Gitu. Entah maksiat apa yang dia lakukan sampai hatinya bermasalah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ya, apa saja kebaikan yang dituntut kita inginkan untuk orang lain? Apa saja kebaikan yang harus kita inginkan? Ya, untuk orang lain. Pada apa saja? Pada permasalahan apa saja? Ada dua lah secara umum. Kebaikan untuk atau terkait dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi mencakup dua hal ini. Ya. Untuk urusan akhirat kita senang gitu. Lihat orang lain itu jadi rajin ibadah. Asalnya nggak rajin ibadah. Terus tiba-tiba dia sholat. Jangan malah dicibir. Wah, pujian. Ya. Pundung nggak jadi sholat gara-gara kita tuh. Nah, itu masuknya humazah. Masuknya al-humazah. Pencibir. Humazah itu secara mudahnya pencibir. Jadi serba salah gitu. Dan di mata kita tuh orang tuh salah gitu. Kalau dia infak terlalu banyak, pujian sombong. Kalau sedikit, pedit. Nah, itu humazah itu. Akhirnya kan ya jadinya nggak infak. Itu lebih gawat lagi, dosa lagi buat kitanya. Makanya balasan juga wail. Neraka wail untuk humazah, lumazah. Kalau humazah itu dengan ini ya, dengan mulut, atau humazah itu di depannya, kalau lumazah itu di belakang. Ada yang menafsirkan seperti itu. Intinya humazah dan lumazah itu sama. Apa sih namanya istilahnya kalau bahasa kita sekarang itu? Suka ke tetangga itu apa namanya istilahnya?
Julid. Nah, humazah itu julid. Humazah itu. Dan yang humazah itu pada zaman Nabi, terutama di Madinah, itu cuma orang munafik. Cuman orang munafik. Dan ngeri sebetulnya kalau sakaratul maut bawa penyakit nifak itu ngeri. Ya, karena hal yang paling krusial, yang paling penting detik-detik terakhir. Ya, jadi iman seorang itu bisa lepas, bisa terkena penyakit nifak atau syirik ketika sakaratul maut. Syirik atau nifak yang dibawa selama hidupnya baru nampak ketika mau wafat. Makanya kejadian su'ul khotimah itu gara-gara itu. Walaupun dia orang soleh. Makanya sahabat Umar bin Khattab itu ke salah seorang sahabat, saya lupa nama sahabat yang pencatat orang munafik. Jadi ada satu sahabat yang Rasul khususkan untuk mencatat punya list siapa saja orang yang munafik pada zaman baginda Nabi SAW. Kemudian saking takutnya sahabat Umar, spill gitu, ada nggak nama saya? Nggak ada, aman. Gitu. Nggak ada, aman. Gitu. Ibnu Abbas mengatakan, setelah Rasul wafat, ke orang-orang muslim pada saat itu, kepada sahabat, dulu kami, kalau mendengar ucapan kayak begini, ya, ini disebutnya udah orang munafik nih. Kalau kamu ngomong kayak gini tuh. Sekarang, saya mendengar kata-kata ini 11 kali setiap hari. Kata dia. Di zaman Ibnu Abbas. Itu pada zaman Ibnu Abbas. Kalau sekarang bagaimana? Banyak. Jadi satu kata yang bisa membuat orang jadi munafik. Dulu zaman Rasulullah terdengar tuh jarang. Sekalinya ada orang ngomong kayak gitu, entah omongan apa nggak disebutkan dalam riwayatnya, orang ini langsung masuk list munafik. Di zaman Ibnu Abbas setelah Rasul wafat, mendengar 11 kali orang ngomong kayak gitu. Dulu kami kalau ngomong kayak gini, zaman Rasul udah disebut orang munafik. Sekarang hari ini saya mendengar orang ngomong kayak gini sampai belasan kali setiap hari. Berarti artinya banyak gitu kan, setelah Rasul wafat banyak orang munafik. Apalagi hari ini. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Julid termasuk sifat nifak. Dia nggak senang gitu orang lain dalam hal apapun. Dia lebih pintar daripada kita, dia lebih soleh daripada kita, nggak senang gitu. Nah, coba kita bersihin hati, lihat orang lain jadi lebih soleh, senang, alhamdulillah. Saya pengen kayak gitu. Saya pengen kayak gitu. Apa salahnya? Apa susahnya kayak gitu? Dan susah bagi orang yang hatinya kotor. Jadi cakupannya pertama, bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat juga. Urusan akhirat. Ingin orang lain dapat pahala seperti kita juga pengen gitu kan dapat pahala. Kemudian urusan dunia yang mubah, yang halal, ya. Kayak rezeki, kesehatan. Kalau ada orang Muslim lulus kuliahnya S1, S2, S3 senang kita tuh. Sebagaimana kita juga kalau kayak gitu pasti senang. Kalau ada orang lulus misalkan apa PNS atau apapun itu tes apapun senang karena kita juga kalau di posisi dia pasti senang kayak gitu. Rezeki, dapat rezeki uang, dapat rezeki apapun itu senang gitu. Malah kalau lebih hebat lagi kalau bisa kalau kita di posisi itu lebih daripada kita, itu luar biasa gitu. Ya. Jadi saya juga senang kalau ibu-ibu bisa umroh gitu ya. Kalau ibu-ibu bisa dapat rezeki nomplok gitu. Baik itu uang atau apapun ya. Rezeki jalan-jalan gitu ya. Apapun itu ya, dan dari manapun itu saya senang gitu. Iya, kebahagiaan. Betul. Karena kita masih hidup di dunia dan hal seperti itu kita butuhkan. Gitu ya. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Nah, ada sebagian orang gitu ya pada zaman tabi'in membahas tentang satu keresahan. Kata dia, bagaimana mungkin kita bisa menginginkan orang lain agar punya sama persis dengan kita, sama persis gitu. Apakah kita tidak boleh menjadi yang terbaik? Kan kalau ingin sama berarti tidak ada yang terbaik. Terus bagaimana kalau kita ingin menjadi yang terbaik? Ya. Nah, ini harus diperjelas bahwa yang dimaksud menginginkan untuk orang lain kesenangan atau apapun yang terbaik itu bukan berarti harus sama. Misalkan begini, kita dapat 1 M, pengen orang lain juga dapat 1 M, bukan. Poinnya itu pada nikmatnya, bukan pada bentuknya. Kalau bentuknya itu boleh berbeda. Jadi ingin orang lain mendapatkan kebaikan sama dengan kita. Misalkan kita bagusnya dalam bidang finansial. Lihat orang lain juga agar ingin kita tuh agar orang lain bisa sukses di bidangnya masing-masing tanpa mengurangi
dalam tanda kutip jatah nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya, kalau misalkan saya di bidang pendidikan ingin agar orang yang bergelut dalam bidang ekonomi atau finansial bisnis juga bisa sama suksesnya seperti saya gitu dalam bidang pendidikan. Misalkan seperti itu. Ya, jadi bukan berarti harus sama. Orang lain misalkan dapat 1 M, kita dapat 1 M, orang lain juga harus sama dan seterusnya. Ya. Jadi poinnya itu bukan harus sama. Tapi seneng kalau mendapatkan satu nikmat tertentu di bidangnya masing-masing. Terserah bebas apa aja. Ya. Gitu. Ya, baik. Adapun kita bahas yang ketiga. Yang ketiga, di bidang masing-masing. Nggak mesti sama. Artinya boleh saja kita menjadi yang terbaik gitu ya. Yang keempat, hadis ini tolak ukur kebersihan hati. Tolak ukur kebersihan qalbun salim. Ya. Qalbun salim. Karena kalau orang yang di hatinya ada hasad, nggak suka. Makanya SMS tadi. Ya, SMS tadi. Kalau yang ada hasad itu pasti nggak suka. Jadi jangan dipahami hadis ini hadis kaitannya dengan hati ya, bukan dengan yang zahir. Jangan dipahami seperti ini. Gimana caranya agar kita membuat orang lain itu sama senangnya dengan kita. Sehingga misalkan kita punya 1 M dibagi 2 gitu. Bukan begitu. Bukan urusan zahir. Ada uang, dia juga supaya sama dibagi. Bukan masalah zahir, tapi masalah batin. Bukan masalah membagi harta atau membuat dia menjadi sama seperti kita dengan hal material, bukan. Yang penting, poinnya itu yang penting kita senang. Kalau lihat dia ada progres atau ada kemajuan, ada kebaikan. Yang penting senang, walaupun kita nggak bantu apa-apa. Paham ya? Jadi bukan urusan zahir. Yang penting cukup ketika orang lain itu maju, kita senang. Udah, ini masuk ke hadis ini. Ya. Apapun yang sekiranya, kalau kita mendapatkan seperti apa yang dia dapat, senang, nah kita juga senang ketika orang lain mendapatkan hal tersebut. Ya. Kalau kita nggak suka, berarti tanda itu teh hati ini bermasalah. Perbanyak istighfar, bermasalah. Tapi memang kadang-kadang suka ada ya, bersitan hati. Ya sudah ini. Nah itu harus segera ditepis. Banyak istighfar. Toh yang ngasih itu Allah, bukan kita. Yang ngasih Allah, yang membuat dia menjadi seperti itu juga Allah. Kenapa kita jadi iri? Padahal kan yang membagikan rahmat Allah, yang membagikan ma'isyah, pencaharian atau apapun itu, rezeki kan Allah. Bukan kita gitu. Jika Allah membagi kepada dia, ya kita senang. Nggak usah iri. Nah, hasad aja udah nggak boleh gitu, iri. Bagaimana dengan kalau ingin justru orang lain itu rugi? Ingin justru orang lain itu nggak bahagia gitu. Oh ini parah. Ini masuknya ke pernah kita bahas surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wail, celakalah orang-orang yang mutaffif. Mutaffif, tatfif itu artinya curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yang apabila orang lain menimbang untuk dia minta disempurnakan. Nggak boleh, ini kok masih kurang, padahal cuma sedikit. Tapi minta disempurnakan, bahkan dilebihkan. Tapi giliran dia, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau giliran dia yang menimbang untuk orang lain, yukhsirun. Membuat orang lain rugi, menzolimi. Nah, andai para pejabat kita memahami tentang ini ya, orang-orang yang punya kuasa, orang yang punya jabatan, tentu tidak akan membiarkan satupun rakyatnya itu ada yang miskin, sakit hati dia. Ya, apalagi kalau misalkan dia muslim. Aduh, kumaha yang kayak pertanggungjawabannya di akhirat. Aduh, kumaha segala macam ya. Karena mindsetnya itu nggak boleh senang sendiri. Kalau dia senang, usahakan agar kesenangan itu ada juga pada diri seorang muslim. Merasa senang ketika melihat orang muslim hidup senang. Nah, makanya mindset kita harus dirubah. Jadi kalau ada misalkan siapapun itu yang lebih daripada kita, tiba-tiba ada orang yang mau kita guru atau siapapun, nyata ada yang lebih hebat, lebih senang gitu. Alhamdulillah. Gitu ya.
Jadi tenang hati teh. Gitu. Ada yang lebih kaya dan seterusnya, senang. Ketimbang melihat dia miskin, kan kasihan. Mindsetnya kayak gitu. Alhamdulillah kalau ada yang lebih hebat dalam berbicara menyampaikan, berarti ya tugas saya terbantu. Gitu. Ya. Tugas saya terbantu, bukan malah sebaliknya. Dan ini berat. Ini berat. Dan penyakit hasad ini kan dari setan ditularkan ya ke siapa tuh? Habil dan Qabil. Kemudian ulama juga yang sezaman dengan Imam Bukhari tidak lepas dari melihat Imam Bukhari maju, ya ada ulama yang iri, yang sirik dengan Imam Bukhari, akhirnya diusir dan seterusnya. Sekelas ulama juga bisa kena penyakit ini. Hanya nggak mudah. Ya. Jadi kalau orang-orang itu paham hadis ini, makanya di awal kan saya menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim atau persatuan dalam seorang muslim itu sakral. Ya. Jadi benci aja sama orang muslim atau geuleuh, itu udah bermasalah di hatinya. Gitu. Makanya harus ditinjau ulang orang-orang yang sering mencibir, wah ini nggak nyunah, ini nggak segala macam, atas dasar apa? Gitu. Kecuali kalau betul-betul apa yang dilakukan itu betul-betul bid'ah dolalah. Ya, hal yang bid'ah yang memang ini secara syar'i. Nah, ini mah kadang-kadang halnya yang terkait dengan fikih. Hanya karena masjid ini misalkan kunut, hanya karena masjid ini misalkan baca zikirnya dijaharkan, langsung dikatakan bid'ah. Padahal itu masalah fikih. Bukan masalah bid'ah. Biasanya ulama mengatakan bid'ah itu padahal akidah. Bid'ah dolalah itu akidah. Kalau fikih itu bukan bid'ah dolalah. Bid'ah yang di sini maksudnya biasanya makruh kalau kata ulama seperti itu. Jadi hati-hati dalam menilai seorang ustadz atau siapapun lah ya. Tidak boleh sampai membuat dia, kan kita senang ketika melihat dia maju ya. Ketika dia melihat, oh masya Allah luar biasa, alhamdulillah, doain malah ya. Walaupun kita kehil. Ya saya juga kan di pesantren gitu. Ada yang gitu ya, jelema teh soleh, tapi pika keheulin. Ada hal-hal yang ini nggak amanah nih orang gitu. Kumahanya akhirnya gitu. Udah saya laporin aja ke pembina. Pembina dicopot lah dari jabatannya, tapi doain ya Allah. Karakter kayak gini mah nggak bisa. Kalau bekerja sama, pasihan pesantrennya Lira. Tolong kasih dia pesantren tersendiri. Ini mau keluar dan bilang alhamdulillah katanya ada yang ngebantu 100M katanya. Oh alhamdulillah. 100M. Kaget. 100M dari dana ya gitulah. Oh gitu. Ya dari pemerintah akses. Alhamdulillah. Kemana Tat? Sana ke Bogor. Alhamdulillah. Sok doakeun. Seneng kalau kayak gitu. Ya saya paham kalau tahu Jan Pitsus? Nah, dari dana itu. Belum. Entah apa maksudnya terlepas dari maksud beliau, tapi saya seneng ketika beliau punya pesantren sendiri. Memang sudah lama selalu seperti itu. Dan sebelum ada konflik antara saya dan dia juga, itu sering ngomong, Ustadz mah sudah selayaknya punya pesantren sendiri. Dan ini mah kami sadar bahwa pesantren di sini itu bukan punya kita, punya Pak Haji Yudi gitu ya. Punya ini, jadi kita harus ikut rule atau aturan. Ada hal-hal terkait uang harus amanah dan seterusnya. Kalau ingin kumakar sorangan, bagusnya memang punya pesantren, didoain gitu. Saya bilang ke diri sendiri, kehel gitu sebenarnya, cuman ya teh orang soleh, ya teh orang bager, sholatnya terjaga. Cuman memang ya Allah, saya ngeluh ke Allah. Ada hal yang kau juga tahu gitu. Tolong berikan pesantren sendiri buat beliau. Farik bayini wa bainahu. Pisahkan saya dengan dia. Pilih, jadi akhirnya kayak banyak gibah, jadi banyak naon, udah tekiat gitu. Alhamdulillah diijabah. Bilang aja saya langsung ke pembina. Begini pembina juga ternyata ngelihat, oh iya ternyata seperti ini. Ya sudah dibuatlah keputusan untuk tidak dilanjut seperti itu. Dan ketika sudah dilanjut, beliau tahu ya, saya juga insya Allah mau bikin pesantren. Alhamdulillah. Nanti ada dana 100 juta, alhamdulillah. Tapi Abi mau ngiring kan, saya ngiring nggak apa-apa. Gitu. Alhamdulillah kan. Ada kakehel mah ada normal. Gitu ya, apalagi kalau memang kakehel kita beralasan. Cuman kadang-kadang memang jebakannya dalam posisi seperti itu ingin memojokkan. Gitu. Bisa malah kita Allah tadi apa gitu ya. Enggak, justru jangan seperti itu. Coba kalau kebaikan walaupun kita kehel. Ya. Walaupun kita kehel, ya Allah. Cocoknya dia nggak bisa kalau kerjasama sama orang lain itu nggak bisa. Karena udah terjadi berkali-kali. Gitu ya. Terjadi berkali-kali, latar belakang dia kami juga tahu. Oh iya berarti memang ya Allah beliau cocoknya punya pesantren sendiri.
Dan Masya Allah ya, tiba-tiba aja diajak sama gurunya, katanya mau ada Janpitsus itu 100 miliar, bagian dari situ mau bikin pesantren. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Senang ya. Itu yang kasus 75. Kalau 100 miliar kan masih sisa. Masih sisa. Masih ada soalnya kalau belum ini kan dolar Singapura kan. Iya, dolar Singapura. Alhamdulillah. Intinya seperti itulah. Sekehel apapun kita, selama dia muslim, apalagi orangnya soleh, usahakan kehelnya itu dirubah jadi mendoakan yang baik-baik. Gitu ya. Dan kehel mah kadang-kadang ada, apalagi kalau misalkan alasannya mendasar. Yang kehel bukan saya aja gitu. Semua. Jadi kunaon kieu daripada maksudnya itu jadi melenceng. Maksudnya itu 100M misalkan dialihkan ini enggak takut. Ya, sebenarnya iya, baru rencana. Kalaupun terjadi sebetulnya beliau lebih paham sih. Saya ingetin juga ke adik iparnya bahwa pesantren mah cik saya teh. Ya ini mah kurang lebih analoginya pesantren mah siga air kurang ti 2 kulah. Kalau air kurang dari 2 kulah berapa liter tuh 2 kulah tuh? Karena najis sedikit bakal najis. Maksudnya engke hasilna didikan oge santri-santrina nya maaf bilih gitu. Tapi beliau lebih paham itu, makanya saya sampaikan ke beliau. Ya, jadi bahkan ada pesantren yang kemarin saya kunjungi ke Garut itu sangat anti sekali bantuan-bantuan dari yang gak jelas gitu ya. Bahkan MBG pun gak mereka ambil si pesantren ini tuh dengan jumlah santri 200 dan gratis. Yang gratis. Pas dilihat hasilnya santrinya luar biasa gitu. Berbasis keteladanan luar biasa. Ya, ala kulihal lah. Jadi apapun itu sudah urusan masing-masing. Taib. Jadi merasa senang ketika muslim lain senang itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sudah masuk ranah hukum nih. Merasa senang kalau orang lain senang itu hukumnya wajib. Kalau misalkan nggak senang berarti kan ya dosa. Gitu. Yang kelima, ya, hadis ini termasuk hadis akhlak tingkat tinggi berkaitan dengan ihsan, membaguskan interaksi antar orang beriman. Sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan baik, begitu pula orang lain ingin diperlakukan dengan baik. Kita datang ke satu taman, bersih, tinggal duduk. Begitu pula ketika kita berangkat dari taman itu, juga harus bersih. Supaya orang yang datang juga tinggal duduk. Kayak gitu. Di apapun itu, misalkan ke WC umum, ketika ke rest area, datang WC dalam keadaan bersih, tidak ada aroma-aroma, maka ketika kita pergi juga harus bersih. Karena orang yang datang berikutnya juga ingin merasakan seperti itu. Ya, jangan malah sebaliknya. Datang bau pesing. Dan ini biasa terjadi di WC-WC masjid yang kurang terurus. Ya, Masya Allah. Nah itu, jadi kan apa ya ini? Ego. Menurunkan ego. Ya. Jangan ngotorin, jangan buang sampah. Ini ada hadis dari Nabi SAW yang maknanya serupa, hadis riwayat Muslim, tandanya sahih. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, "Faman ahabba minkum an yuzahziha 'anin nar", siapapun di antara kalian yang ingin dibebaskan dari api neraka, wa yadkhulal jannah, dan masuk surga, falta'tihi maniyatuhu wa yu'min billahi wal yaumil akhir, hendaklah dia wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaklah ia memperlakukan manusia sebagaimana ia suka diperlakukan. Di sini di garis bawahi memperlakukan manusia. Jadi bukan hanya sekedar, sebetulnya batasannya bukan hanya sekedar seorang mukmin atau muslim. Bahkan kita harus berlaku ihsan, berlaku baik terhadap semua manusia, terlepas apapun itu agamanya. Bisa diterima nggak? Non-muslim sama. Yes. Dalam kondisi apa contohnya? Dalam kondisi perang. Bagaimana Islam mengarahkan agar memperlakukan tawanan dengan baik. Coba buka surat Al-Insan ayat 8. Al-Insan ayat 8. Yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah
dia wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah ia memperlakukan manusia, bukan muslim, manusia sebagaimana ia suka diperlakukan. Sebagaimana ia suka dirinya diperlakukan seperti itu. Kalau arti bebas, nggak mesti persis dengan ini. Jadi garis bawah di sini bukan hanya muslim, tapi manusia secara umum. Contoh, saya kasih contoh dalam kasus tawanan perang. Coba dibaca. Al-Insan ayat 8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Dan orang ditawan. Masya Allah, kita lihat di Palestina, di Gaza, orang-orang yang ditangkap oleh sayap-sayap militer, baik itu dari Quds, dari Hamas, diperlakukan dengan baik, dikasih makan. Bahkan kadang-kadang makanannya itu lebih bagus daripada apa yang para tentara makan. Makanya itu yang membuat orang-orang tersentuh. Dan memang seharusnya seperti itu diperlakukan. Karena tidak lihat muslimnya, lihat manusianya. Manusia itu terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau manusia saja diperintahkan untuk diperlakukan dengan baik, manusia non-muslim, apalagi yang muslim, harus lebih utama diperlakukan dengan baik. Oh, ini teh susah. Jadi betul-betul hadis ini tuh hadis untuk menurunkan ego. Jadi sekali lagi hadis ini bisa dibilang sebagai kaidah utama dalam hal akhlak yang baik. Karena kalau sudah bisa seperti ini, nanti turunan akhlaknya banyak. Amanah, jujur, dan seterusnya. Ya. Ini hadis kaidah. Ya. Hadis ini kaidah utama akhlak yang baik. Coba, jadi kalau seandainya, ini sudah ya? Sudah ini? Saya hapus? Ini poin-poin aja sih ini mah. Kalau misalkan, contoh aja ini mah. Ini ada anak. Kita orang tua apa anak? Kita orang tua. Dan kita juga anak dari orang tua. Kalau masih ada orang tuanya gitu ya. Inilah ceritanya. Ya. Perlakuan apa yang kita ingin dapatkan dari anak kita terhadap kita, seperti itu pula orang tua kita ingin diperlakukan. Atau kita adalah anak. Perlakuan apa yang ingin kita dapatkan dari orang tua pada kita, seperti itu pula anak kita juga diperlakukan. Nah, ini hadis ini. Ya. Kalau kita adalah seorang orang tua, perlakuan apa yang ingin didapatkan dari anak kita, maka seharusnya seperti itu pula kita memperlakukan orang tua kita. Kalau kita posisinya sebagai anak, perlakuan apa yang ingin didapatkan dari orang tua kita kepada kita, begitu pula kita memperlakukan anak kita. Kiaskan ini kepada yang lain. Kalau kita misalkan kakak ke adik ke kakak, murid ke guru ke murid. Perlakuan apa yang kiranya ingin didapatkan dari mereka, begitu pula mereka ingin diperlakukan. Seperti itu. Jadi hadis ini tuh betul-betul menurunkan ego. Jadi di semua peran. Kalau kita adalah seorang guru berarti murid. Kalau kita seorang paman atau bibi berarti punya keponakan. Bayangkan kira-kira perlakuan apa yang ingin mereka dapatkan dari kita. Gitu. Jadi kaidah ini berlaku untuk semua peran. Kalau kita adalah anak, gitu ya. Kalau kita adalah orang tua, kalau kita adalah kakek, kalau kita adalah cucu dan seterusnya. Dan itu tidak dibatas oleh agama sekalipun. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8 dalilnya. Coba dibuka surat Al-Mumtahanah. Ini pernah dibaca sih. Ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Ya, ini konteksnya adalah dengan muslim, non-muslim. Dalil yang dipakai ini. Jadi Allah nggak melarang kalau kita ingin berbuat baik pada tetangga kita non-muslim. Dalilnya ini, jangan pakai dalil walan tardu ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi dan Nasrani nggak akan ridho. Itu mah lain ceritanya. Ya, itu mah Yahudi dan Nasrani Najron yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Itu berlaku bagi Nasrani yang memusuhi juga. Selama tidak memusuhi, maka diperlakukan dengan ayat ini. Kemudian surat Ali Imran ayat 159.
Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya. Maka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa Muhammad, engkau lintalahum, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Terhadap siapa? Orang kafir, terhadap sahabatnya dan seterusnya. Gitu. Jadi ini kaidah yang tadi keberapa tadi? Kaidah keberapa? Bukan kaidah. Pelajaran keberapa? Kelima, bahwa hadis ini tuh hadis kaidah utama dalam akhlak yang baik. Baik. Yang keenam, kata sebagian ulama, hadis ini secara secara sekilas terlihat adanya menuntut kesetaraan. Orang lain itu harus sama dengan kita. Padahal kalau dilihat lebih dalam lagi, justru sebetulnya hadis ini itu bentuk tafdil. Tafdil itu mengutamakan orang lain. Kenapa? Karena ketika mengamalkan hadis ini, ada ego yang harus ditekan. Ya, jadi seolah-olah kata namanya Abu Zanad, seorang ulama. Jadi sebetulnya ini ithar, lebih mementingkan orang lain. Kalau bisa orang lain jauh lebih hebat, lebih bagus. Ya. Makanya kata Fudail bin Iyad, kalau engkau ingin orang-orang itu menjadi seperti dirimu, belum tulus. Belum tulus karena Allah. Kata Fudail bin Iyad, beliau sosok tokoh ini ya, tokoh ulama sufi, ulama dalam bidang tazkiyatun nafs. Kalau engkau menginginkan orang-orang menjadi setara denganmu, maka engkau belum tulus karena Allah. Maka apalagi bagaimana jika engkau justru menginginkan mereka ada di bawah kamu? Lebih parah lagi. Ingin setara aja, kata beliau, dikatakan belum tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ingin orang lain itu ada di bawah kita. Nggak apa-apa lah dia sukses, yang penting jangan sampai sama. Harus saya lebih unggul. Ya. Tapi ini dalam urusan duniawi ya. Dalam urusan duniawi terkait dengan titel, pangkat, rezeki, nikmat-nikmat, boleh seperti itu. Dalam urusan amal, enggak. Amal ibadah, dalam urusan amal, fastabiqul khairat. Harus berlomba-lomba. Jadi ithar itu hanya dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Embel-embel, detail, jabatan, dia hafiz Quran, saya juga hafiz Quran, dia begini, dia begitu, terus mangga silahkan. Tapi kalau dalam hal ukhrawi atau amal, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya dalam sab itu kan kalau laki-laki itu sebenarnya nggak boleh saling jurungkeun. Nggak boleh. Langsung aja ke depan. Karena fastabiqul nggak boleh mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah. Kalau dalam urusan dunia sangat dianjurkan untuk mengutamakan orang lain. Bahkan kalau dalam misalkan majelis syukuran, salah satu adabnya saqil qaum akhiruhu suqyatan. Orang yang menuangkan air pada satu kelompok, maka dialah yang paling terakhir minum. Jadi orang sahibul bait, semua orang makan dulu baru dia terakhir. Itu mah adab, bukan fikih. Seperti itu. Mendahulukan orang lain secara adab seperti itu. Semua tuangkan dulu, orang lain udah minum baru dia makan. Secara adab seperti itu, tapi bukan kewajiban. Ya. Nah, ini poin ke berapa tadi? 6. Ketujuh, dalam hadis ini juga terdapat pemahaman atau fiqh. Fiqh di sini maksudnya bukan fikih, tapi pemahaman mendalam bahwa seorang mukmin dan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Al-mu'minu kal jasadil wahid. Idza ishtaka 'udwun tada'a sairul jasadi bil humma. Seorang mukmin dan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Kalau satu saja sakit, maka seluruh tubuh kena demamnya. Gitu. Emangnya orang Palestina itu siapa sih, udah jauh gitu kan? Gaza itu jauh. Tapi karena mereka mukmin, karena mereka muslim, maka kita ikut merasakan deritanya. Doa keluar di situ, bantuan keluar di situ, minimal setidak-tidaknya doa. Jadi jangan ada lagi misalkan ungkapan, ngapain sih jauh-jauh bela Palestina, orang di sini aja masih banyak yang kelaparan. Nggak beda-bedain kita mah.
Kalau memang di dekat kita ada yang kelaparan dan kita mendahulukan orang Palestina, salah juga. Ya yang dekat dulu. Ya masa misalkan tetangga dibiarkan kelaparan tapi kita ngirim bantuan ke Palestina, kan nggak masuk akal. Itu mah sudah logis gitu ya. Kita mah siapapun dibantu gitu. Kalau Palestina terlalu jauh dan nggak mungkin bantu secara material, ya bantu dengan doa. Iya mah ngedoakan gitu. Malah mencibir orang lain, ya janganlah. Gitu. Kenapa? Karena ukhuwah bil iman, ukhuwah dengan iman itu lebih kuat daripada ukhuwah dengan nasab. Persaudaraan karena iman itu lebih kuat daripada persaudaraan dengan nasab. Kalau persaudaraan karena nasab itu bisa putus kalau sudah beda iman. Ya. Kan kalau orang sudah menjadi murtad, ya, tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Jadi saudara senasab itu bisa putus kalau sudah beda iman. Tapi kalau saudara seiman tidak bisa putus karena nasab. Yang penting mah muslim tetap muslim, saudara muslim. Walaupun nasabnya berbeda, walaupun anak orang lain bukan saudara, tapi saudara seiman. Makanya ulama mengatakan bahwa saudara atau ukhuwah seiman itu lebih kuat daripada saudara senasab. Gitu. Karena senasab mah bisa putus gara-gara beda iman. Coba lihat surat Al-Mu'minun ayat 101. Apabila sang kakala dipeluk, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Iya. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب jamak min nasab. Kalau sudah ditiupkan sangkakala, maka putuslah seluruh hubungan nasab. Jadi hubungan nasab mah akan putus dengan sendirinya ketika kiamat. Makanya di surat Abasa itu yauma yafirrul mar'umi min akhi wa ummihi wa abi. Ibu bapak enggak kenal, saudara adik kakak enggak kenal, sibuk sendiri masing-masing. Sampai beres ditimbang mizan, sampai beres dihisab baru kenal lagi. Jadi nasabnya udah betul-betul putus. Apalagi kalau misalkan yang satunya surga, yang satunya neraka, udah aja itu nasabnya putus sama sekali. Buktinya di Al-Quran ada ya penduduk neraka minta minum ke penduduk surga, padahal saudaraan. Oh nggak bisa, Allah sudah mengharamkan itu. Putus nasabnya. Lain dengan iman, saudara seiman. Hadis lain yang menyatakan bahwa teman itu bisa memberikan syafaat untuk teman yang lain. Ada kan? Hadis yang sahih, Tirmizi atau siapa? Ketika mendoakan, ya Allah, terus mendoakan orang beriman itu, saudaranya yang berada, maksudnya teman-temannya yang berada di neraka. Sampai ketika diangkat, di antara mereka ada yang sudah terbakar sampai tumit, sampai lutut. Padahal bukan siapa-siapa. Temannya itu. Temannya. Jadi teman itu, kalau dia sama-sama beriman, bisa saling tolong-menolong. Tapi kalau satu nasab, rahim yang sama, nggak bisa saling tolong-menolong. Kalau yang satu udah surga dan neraka. Nggak bisa. Gitu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi dan seterusnya. Nah inilah kesimpulan dari hadis keberapa nih? Ke-13. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Kata hatta itu lintihail apa? Jadi standarnya itu tolak ukurnya hatta, sampai. Jadi kalau belum sampai situ, berarti imannya belum sempurna. Kalau derajat surganya pengen sempurna, katanya pengen berharap Firdaus, harus sampai dulu. Kalau belum sampai berarti ya bisa ngukur lah si gana mau ke Firdaus ya. Paling bawahnya atau bawahnya lagi, apalagi kalau misalkan sampai membenci orang mukmin, kecuali orang-orang yang zolim, yang sudah terang-terangan depan publik berbuat zolim, mau diomongin, mau benci juga nggak ada masalah, ya, zolim, Firaun, bahkan itu mah diperangi, gitu ya. Tapi kalau orangnya misalkan masih mukmin dan dia tidak, ya masih bisa toleransi lah ya, nah itu tetap punya hak untuk dicintai saudara sama muslim. Ya, begitu. Nah ini hadis ke-13. Ada yang dulu tanyakan sampai sini? Berikutnya kita lanjutkan sedikit ke surat. Nah, Nabi Muhammad sama pamannya, Nabi Muhammad itu sangat cinta banget sama Abu Thalib. Ya, menginginkan hidayah, nangis sama Allah, minta hidayah dan seterusnya. Bahkan sebetulnya Abu Thalib ini luar biasa pembelaannya ke Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Dan dia bilang kalau seandainya tidak karena kaumku, saya ikut Muhammad. Cuman ada rasa gengsi. Ketika masa paceklik, Bani Hashim diboikot kan, nggak boleh ada yang ngebantu. Emang Abu Thalib nggak kelaparan? Kelaparan juga. Ikut kelaparan, ikut membela Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad sangat cinta. Menginginkan agar pamannya itu dapat hidayah. Terus. Sampai akhirnya pamannya itu juga pernah diminta oleh sebagian Mughirah ya, setelah diminta oleh kaum Quraisy, coba omonglah ke Muhammad. Kalau dia itu maksudnya kayak gini tuh dakwah tuh pengen wanita, kami akan nikahkan dengan wanita tercantik. Kalau ingin harta, kami akan jadikan dia sebagai orang yang paling kaya. Kalau ingin jabatan, kami akan jadikan dia pemimpin kaum. Ditanyakanlah Abu Thalib seperti itu. Ya. Masya Allah Nabi Muhammad SAW nggak jawab, tapi dengan gestur. Dengan ya, ekspresi. Ngomong gitu, berbalik, sambil nangis, balik, belum ngomong apa-apa. Ya. Abu Thalib sudah kasihan juga ke Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad ngomong gini, wahai pamanku, kalau seandainya di tanganku ada matahari ya, dan tangan kiriku ada rembulan, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Akhirnya apa kata Abu Thalib? Silakan. Sampai kapanpun akan saya bela. Lakukan apa yang kamu suka, wahai ponakanku. Dan dibela betul. Jadi selama Abu Thalib ini hidup, Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak berani macam-macam sama Nabi Muhammad SAW. Karena itu memang akhirnya ketika wafat dimintakan apa bahasanya ya, syafaat. Sampai Nabi ngomong kayak gini, kalau seandainya tidak karena permintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan khusus, maka sungguhnya Abu Thalib ini sudah ada di keraknya neraka. Kenapa coba? Karena sudah lihat kebenaran. Kalau orang sudah melihat kebenaran dan tidak mau masuk Islam, masuk neraka. Tapi karena syafaat Nabi Muhammad SAW diringankan oleh Allah sampai menjadi di neraka yang paling dangkal, yang paling pertama. Cuman nginjek trompah saja, mendidih itu kepalanya. Kalau tidak karenaku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ini urusannya bukan masalah baik atau enggak. Nah, kalau suka ada yang ngomong, itu bagaimana dengan orang yang segala macam? Bukan. Sama kayak sekolah lah, kalau boleh diibaratkan, ibu mengelulusin murid didik ibu yang cuma modal baik, tapi dia malas misalkan, nggak belajar atau nilainya, tapi kan dia baik, nggak bisa dong. Bagaimana dengan orang lain yang juga baik? Yang patuh aturan, emang nggak ada gitu muslim yang baik dan patuh aturan? Ada banyak. Muslim juga banyak. Ini adil. Memasukkan seorang hanya karena modal baik, apapun agamanya, nggak adil menurut saya. Kenapa? Kita sudah capek-capek saum 30 hari. Kita capek-capek ibadah. Tiba-tiba ada yang nyelonong aja masuk. Kamu kok bisa masuk? Kan saya baik. Cuma baik doang. Enak bener. Nggak sholat, nggak apa, cuma modal baik. Enggak. Kan makanya syarat diterima ibadah itu dua aja, ikhlas karena Allah, semuanya karena Allah, dan ittiba sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ini ada orang ikhlas sholatnya, ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi sholatnya seenaknya. Saya subuh karena lagi semangat dengan 4 rakaat, jadi setiap subuh 4 rakaat. Tidak ittiba, tidak ikut Nabi Muhammad SAW. Ada yang ibadahnya luar biasa, ya. Ittiba pada Nabi SAW betul ibadahnya, tapi nggak ikhlas, bukan karena Allah, juga diterotol. Nanti ketika datang menghadap Allah, kata Allah tuh, oh iya, silahkan. Kamu minta pahala, minta sama Tuhan kamu. Orang Kristen, orang Nasrani, tidak akan ditolak permintaan pahalanya. Silahkan, boleh. Tapi minta sama Tuhan kamu. Bertemu dengan Yesus. Kata Yesus, gimana kata Yesus? Nyahlah kalian pembuat kejahatan. Gimana di Matius tuh? Nyahlah, aku tidak kenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Saya bukan Tuhan, saya Nabi. Ada yang datang ke Buddha, Buddha bukan Tuhan. Ada datang ke ini. Jadi kita harus betul-betul tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Kan la ilaha illallah. Mana ada kata-kata la ilaha illallah di agama lain? Ada nggak? Cuman di Islam aja yang secara tegas tidak ada Tuhan selain Allah. Masuknya ke Kristen harus baptis. Nggak ada tuh syahadatnya Kristen, ada emang? Nggak ada. Buddha harus bersyahadat, nggak ada. Cuman di Islam doang yang kita la ilaha, tidak ada Tuhan selain, memang nggak ada Tuhan selain Allah. Maka Abu Thalib yang sudah segitu baiknya aja gitu ya. Tapi kalau tidak ngikutin Nabi Muhammad SAW, masuk neraka. Tapi karena punya rasa cinta, coba ya, perhatikan, ke Nabi Muhammad SAW, diringankan. Maksudnya ini tuh menunjukkan keutamaan mencintai Nabi Muhammad SAW. Orang yang bukan Muslim aja, kalau mencintai Nabi, itu diberikan syafaat dalam tanda kutip ya. Gimana kita sebagai orang yang Muslim mencintai Nabi, piraku gitu kan bahasanya. Masa ya, tuh, ya Allah, pengen kita dapat syafaat. Pamannya Nabi aja, Abu Thalib bisa dapat syafaat, jadi dinaikkan walaupun di neraka.
ya kita mah pengen atuh masuk surga Firdaus. Kan seperti itu. Abu siapa? Abu Lahab berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, walaupun ini hadisnya doif. Ketika wafat, ada sanak keluarganya yang bermimpi, Abu Lahab, aku diberikan tetesan air dalam alam kubur, sekiranya segini nih, air yang keluar dari sini, karena aku pernah berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu cinta sedikit saja sudah dapat seperti itu. Apalagi kalau betul-betul masuk ke dalam agamanya, ngikutin Nabi, mencintai Nabi, bersalawat tiap hari, ikhlas karena Allah. Siapa tahu lebih dicintai. Dan kita pernah bahas aduha ya. Beda Nabi Muhammad sama Nabi Isa mah. Kalau Nabi Isa mah, ya aku maaf lah, mangga mau diazab, mangga. Mau nggak diazab juga mangga. Kalau Nabi Muhammad nggak mau. Jangan sampai ada satu umatku yang masuk neraka. Sampai doanya seperti itu. Saking cintanya, iya. Nabi Muhammad SAW. Jadi, tadi apa? Abu Thalib ya? Ya, pertanyaan tadi apa? Pertanyaan? Iya. Ya karena itu aja masalahnya ketika mau masuk Islam itu melihat kepala suku yang lain. Malu untuk masuk Islam. Dan inilah gambaran orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau ikut dengan alasan apapun nggak diterima. Cuman bukan kebetulan ya memang karena Abu Thalib ini membela Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad itu mustajab doanya sehingga akhirnya diringankan. Itu ada hadisnya. Kalau tidak karena aku, dia sudah masuk neraka yang paling dalam. Abu Thalib ini. Ya, artinya apa kan hidayah mah betul-betul di tangan Allah, bukan karena kedekatan. Nabi Nuh harus rela lihat istrinya. Nabi Lut juga sama. Nabi Nuh dua ya, anaknya sama istrinya. Jadi para nabi sekalipun ternyata hidayah itu yang megangnya, yang berhak ngasih hidayah Allah. Makanya pernah saya bilang, Bilal itu pernah bilang ketika sudah masuk Islam, hal yang paling dia sukai itu, ya untung cenah alhamdulillah hidayah mah di tangan Allah bukan di tangan Nabi. Kalau seandainya hidayah itu ada kuotanya, ada jatahnya, dan itu di tangan Nabi, keluarga Nabi dulu, murid. Saya keluarga Nabi yang ternyata di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memilih sesuai dengan kehendaknya siapa yang Allah kehendaki. Walaupun pasti Allah Maha tahu ya, ini orang ada sebab-sebab hidayah nih. Ini orang sudah nggak ada sebab hidayah. Jadi bukan asal milih, tapi ada pengetahuan Allah tentang itu. Gitu sih sebetulnya. Gitu. Jadi kita boleh sebetulnya kalau punya saudara Nasrani atau apa, mendoakan, menginginkan agar dapat hidayah, dianjurkan gitu. Makanya tadi pentingnya berbuat baik ke orang non-muslim itu agar mereka terpikat dengan Islam. Ya. Ya. Udah muslim berarti ya? Anaknya juga sama, anaknya juga pada masuk Islam. Tapi yang pertama itu dia kembali lagi ke muslim dan sampai wafatnya juga. Masya. Kemudian yang kedua sama yang ketiga sih masih muslim ya. Nah, cuman itu pada saat anak yang pertamanya itu sakit, ibunya itu pernah bilang begini, walaupun dia udah masuk Islam ya. Kalau sampai anak saya sehat lagi, saya akan kembali ke Masya Allah. Cuman karena diwakafkan ya saya ini tetap masih muslim. Tapi saya nggak tahu jawab alam apakah memang dalam hatinya sahabat saya itu memang Kristen atau enggak. Ya. Saya juga kadang suka bingung kok pengen kembali lagi gitu kan. Padahal ya anak-anak sih alhamdulillah sudah muslim. Islam itu menilai dari apa yang zahir. Jadi kalau zahirnya pernah berkata seperti itu, kalau ada nanti obrolan gitu ya, diingatkan bahwa beliau pernah bilang seperti itu harus diistighfari. Karena itu jadi dosa. Itu termasuk kata-kata nifak, kata-kata yang mengandung unsur munafik. Nah, kelihatan di kata-kata. Kalau ternyata misalkan di hatinya menyimpan bahwa dia tuh masih ada kecintaan atau loyalitas ke agama lamanya, jelas ini termasuk munafik. Kan munafik itu adalah orang yang mengatakan syahadat, tapi di hatinya ada loyalitas pada agama lama.
Kayak Ubay bin Salul zaman Nabi itu. Ya, zahirnya muslim, sholat subuh bersama Nabi, rajin ke masjid, tapi ininya condong ke Yahudi. Karena beliau tuh orangnya baik banget. Beliau masih saya kecil, jadi selalu membahagiain saudara-saudara. Alhamdulillah. Apa ya, kalau menurut saya gitu ya, dia tuh benar-benar baik lah gitu. Iya. Kaya, begitu dia berhasil gitu ya. Terus ketika ada saudaranya yang muslim, suka Ngebantu. Terus kalau misalkan Mm-mm. dulu tuh zaman dulu kalau lagi Natal, kalau misalkan Natal terus kita lagi puasa, itu benar-benar Baik, ini juga. gitu. Jadi yang lagi ngerayain Natal di atas, mau ngerayain deh, yang muslimnya di bawah. Di bawah. Jadi apa ya, orangnya memang baik banget gitu. Iya. Jadi pas kayak gitu, aduh ngerasa apa ya, menyayangkan. Gitu ya. Itu juga sudah diingatkan sih sama anak-anak. Betul. Ya, tinggal kita mengingetin aja. Kemarin itu meninggal kan. Oh, udah wafat. Oh iya. Tapi zahirnya dalam keadaan muslim. Ya udah, kalau udah muslim alhamdulillah. Nanti diserahkan urusannya kepada Allah. Yang penting kalau sudah muslim sudah aman. Ya, cuman biasanya mungkin ya sama anak-anaknya kali ya dibantu kan. Ya. Betul. Ya, kalau sudah muslimah insya Allah gitu ya. Adapun nanti di hatinya itu kan hanya Allah yang tahu ya. Cuman memang kalau ternyata menurut pandangan Allah masuk kategori nifak, memang berat juga. Munafik itu kan innal munafiqina fi darkil asfal. Paling rendah tingkatannya. Tapi mudah-mudahan, tapi insya Allah apapun itu ya, anggaplah itu sebuah dosa gitu ya, munafikan itu. Karena sudah muslim, maka semua doa yang kita sampaikan pada Allah itu bisa sampai. Jadi mintakan saja ampun. Mintakan saja ampun ya Allah, kalau memang pernah beliau berlaku nifak atau ada sifat-sifat nifak dalam hatinya, tolong ampuni, dan seterusnya. Nyampe. Yang repot itu kalau wafat dalam keadaan bukan muslim, sudah ada kata-kata secara zohir yang keluar, saya keluar dari Islam. Nah, itu udah repot. Kalau kita doa pun nggak akan nyampe. Tapi kalau misalkan wafat dalam keadaan muslim dan belum pernah terdengar ada kata-kata kufur yang keluar dari agama, insya Allah bisa didoakan. Terus aja doakan, ya Allah ampun. Dia itu orang baik, dia begini. Jadi, dimintakan ampun aja. Insya Allah nanti mudah-mudahan dengan izin Allah kalau memang diampuni. Jadi kalau sudah wafat urusannya diserahkan pada Allah. Tapi kalau muslim insya Allah bisa sampai. Doakan saja kalau lagi ngumpul, doain. Anaknya yang pertama itu yang meninggal, dia malah pengen ngedoain, jadi aku kan bingung ya ketika misalnya didengarnya jadi kita tuh bingung lagi sih mau doa tetap dia pengen gitu, karena udah bukan muslim. Ya paling formalitas saja, dapatnya formalitas saja. Kalaupun didoain nggak akan nyampe. Ya kita misalnya ikut aja, tapi nggak akan nyampe gitu. Secara prosedural gitu ya, nggak nyampe. Paling dapat formalitasnya aja. Tapi kalau memang ingin menghormati supaya nggak kesinggung, ikut aja. Misalkan nanti ada yang begitu lagi kasus, ikut aja. Tapi kalau ada waktu-waktu nanti dikasih pemahaman. Bosnya. Kita kan nggak datang aja ke sana gitu kan, pas acara orang Kristennya mah enggak gitu kan. Cuma itu dia pas hari ketiga kita lagi pengajian, tapi kan bingung gitu. Pengajian naon gitu. Udah mau nyampe gitu. Nggak akan nyampe. Itu ada Al-Quran ya. Doanya Nabi Ibrahim ke bapaknya. Kemudian doa Nabi Muhammad ke orang-orang munafik. Kata Allah tuh dalam Al-Quran tuh, mau istighfar 70 kali pun nggak akan. La yaghfirullahu lahum. Allah nggak akan terima. Nggak akan ampuni mereka. Ya kalau kaitannya sudah beda agama, ya sudah nggak nyampe. Kecuali kalau tadi misalkan wafat, tapi pernah ada kata-kata seperti itu, insya Allah nyampe. Dan bisa, dan ya sah diminta akan ampun. Mau ada tahlilan juga sah di tahlilan atau pengajian seperti itu. Tapi kalau non-muslim ya nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Kalaupun diadakan ya aneh, rasanya aneh. Gitu seperti itu. Tapi kalau selama hidup mah beda agama tetap kita harus, tadi kan ya dijelasin ya, harus memperlakukan mereka dengan baik. Siapa tahu itu juga jadi jalan hidayah. Mereka jadi mikir, kan Nabi yang dilakukan sahabat Nabi Muhammad gitu, ketika ada orang tertawan, ditaruh di masjid, dibiarin terikat,
Awal-awal nggak dikasih makan, disuruh lihat aktivitas kaum muslimin, kasih makan, bager geningan gitu. Tersentuh akhirnya masuk Islam. Diperlihatkan saja akhlak kita, adab kita. Terus sebenarnya secara pemahaman kan kita lebih paham tentang agama mereka daripada mereka sendiri. Yang dimaksud dengan ini siapa di Bible itu, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dimaksud Yesus itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang dimaksud dengan Maria itu siapa? Maryam. Kita lebih paham sesungguhnya yang mereka. Yang pernah saya sampaikan tuh ayat-ayat dari Bible kan, ternyata isinya tentang sholat. Mereka sendiri nggak paham bahwa itu adalah sholat. Walaupun Kristen Koptik sebetulnya melakukan sholat juga. Gitu ya. Jadi ya amat disayangkan lah kalau berbicara tentang ini orang-orang Nasrani atau Kristen itu, apalagi pendeta-pendetanya Katolik yang seharusnya sudah paham bahwa Islam itu wahyu terakhir, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian final, Al-Quran, kalau kata siapa, Zakir Naik, nah gitu. Ya, sudah. Tapi memang kalau sudah wafat dan mati dalam keadaan non-muslim, tandanya takdir. Takdirnya seperti itu. Hanya Allah yang tahu, tapi Allah tidak berbuat itu secara serampangan, asal-asalan. Ini harus, ini enggak. Pasti ada motif di balik itu. Entah niatnya, entah apapun itu yang Allah lebih tahu gitu ya. Gitu. Kalau pendeta gitu ada yang tidak hafal kitab. Oh, nggak ada. Bible tidak ada. Satu pun tidak ada. Ya, tidak ada. Itu yang pertama berubah ya. Cetakan 60 nggak ada sama sekali. Sama sekali. Yang kedua, selain percetakannya berubah, juga tidak ada teks aslinya. Teks aslinya itu seharusnya berbahasa Nabi Isa alaihissalam, Aramaik. Sedangkan Injil yang pertama kali ditemukan itu berbahasa Ibrani. Orang Yahudi itu Israel, Ibrani. Artinya sudah second. Sudah tangan kedua, bukan tangan yang satu lagi, bukan murni buatan Hawariyun itu. Jadi sulit ya pada saat lagi pengajian gitu ya. Yeah. Kalau kita mah kalau pengajian tuh buka surat ini kan gitu ya. Membedah ayat. Kalau mereka jadinya nggak bisa membedah ayat, jadinya tuh motivasi hidup aja gitu ya. Motivasi hidup aja. Iya. Dan kalau Katolik itu nggak boleh, yang punya hak penafsiran itu uskup-uskup kalau tidak salah, pendeta-pendeta. Lain dengan Protestan, makanya protes. Sejarahnya kan di Jerman Martin Luther yang protes terhadap gereja ini, kok cuman uskup saja, cuman romo, cuman pendeta saja yang boleh menafsirkan. Kita juga boleh dong, kita belajar mentadaburi gitu loh. Akhirnya muncullah Protestan, madhab Protestan gitu. Kemudian Katolik itu berdoa lewat Bunda Maria. Kata si Protestan, ini tawasul, nggak boleh, haram. Bunda Maria, lewat langsung aja ke Yesus katanya gitu. Kalau di kita mah gitu. Kan saya pernah masuk grup ini, Protestan yang Katolik itu sering ngakafirkan, yang awamnya mah. Oh, kamu yang kafir. Makanya ada Kristen Katolik, Kristen Protestan. Kita mah dua-dua lagi kafir kan. Silih kafir kan. Ya kalau kita mungkin kayak Salafi dan apalah, kalau atau enggak juga Salafi dan ini juga enggak sebenarnya mah gitu. Dan kadang-kadang. Nah, kalau mereka tuh sudah sampai pada mengkafirkan. Di Katolik tidak ada cerai. Di Protestan ada cerai. Jadi yang sudah dipersatukan oleh Bapa tidak boleh dipisahkan selamanya, Katolik. Makanya kalau pengen cerai mereka pindah ke Protestan. Ada lagi aliran Advent katanya, itu beda lagi. Babi haram. Babi itu haram katanya. Ada lagi atas nggak boleh makan daging. Dengan daging ya, nggak boleh. Yang di atas itu Advent beda. Itu bukan Protestan, bukan Katolik. Bukan Advent. Ada Koptik ya. Kalau Koptik itu ortodok. Beda lagi. Ya. Motif. Ya. Nah, bukan hanya itu, gereja itu sudah ada kode-kodenya. Jadi ibu bukan jamaah gereja sini nggak bisa. Ya, karena itu kan lumayan ya, si pendeta itu hidup dari perpuluhan. Terdaftar. Jadi mereka tuh ngasih 1/10 itu. Nggak bisa. Ada orang Indonesia yang Kristen ke Amerika juga harus lihat dulu ini apa gitu. Kristennya walaupun sama-sama Protestan. Ribet lah intinya. Gitu ya. Mereka nggak punya fikih. Mereka nggak punya fikih. Di perjanjian baru itu nggak punya fikih. Makanya mereka ngambil Taurat, perjanjian lama Nabi Musa. Karena di situ ada fikih. Di situ diharamkan babi. Di situ kalau ingin masuk ke rumah Tuhan itu harus melepas kasut, melepas sendal. Nyatanya kan enggak. Jadi syariat mana yang mereka ikuti sebetulnya? Kemudian kenapa babi dibolehkan? Ternyata mimpinya salah seorang ulama mereka namanya Petrus.
di dalam mimpi itu diboleh makan babi, sehingga mimpi itu dijadikan syariat. Padahal dalam Islam batasan jelas, mimpi seseorang ulama sekalipun tidak bisa jadi syariat selama bertentangan dengan Al-Quran. Mimpi itu nggak bisa jadi syariat, karena mereka jadi syariat. Makanya ada mimpi ini, keajaiban ini, percaya langsung. Kalau kita enggak, ditakar dulu. Ini keajaiban itu karomah, sihir, atau apa gitu kan. Karena jenis keajaiban itu banyak. Gitu. Dalam Islam ketat dalam hal ini, dalam definisi dan seterusnya. Nah, kalau Kristen tidak. Ada Bank Kristen Indonesia kan nggak ada. Belum pernah dengar. Syariat tentang perbankan kan nggak ada. Ekonomi syariah, cuman Islam yang lengkap untuk kehidupan. Ya kalau mereka hanya ini saja sih. Karena memang Nabi Isa itu kan memang bukan Nabi terakhir ya. Sehingga syariatnya tidak utuh untuk kaum Israel saja. Adapun Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman nanti, maka syariatnya lebih menyempurnakan syariat-syariat Nabi yang lainnya. Gitu. Ya itu yang disayangkan dari Masalah pernikahan beda agama itu kan banyak terjadi. Terus ada yang murtad juga. Itu lebih baik mana ya? Yang murtad. Ada yang murtad beda agama. Itu kan hukumnya sama dengan zina sebenarnya. Terus ada yang murtad juga kan. Ya memang kalau masalah nikah beda agama juga itu masuknya ke khilafiyah. Jadi kalau dalam secara umum Islam masih membolehkan menikahi ahlul kitab. Namun kemudian ulama berselisih pendapat dengan ahlul kitab tentang ahlul kitab ini. Apakah yang dimaksud ahlul kitab itu Kristen dan Yahudi? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW, Kristen zaman Nabi Muhammad itu konon katanya si Injilnya masih tertulis nama Nabi Muhammad. Yang sekarang ini sudah sehingga ada sebagian ulama mengatakan bahwa ahlul kitab yang sekarang beda dengan ahlul kitab yang dulu. Tapi ada sebagian ulama mengatakan ahlul kitab yang dulu nyembah Yesus juga. Yang sekarang juga nyembah Yesus, sama aja, apa yang membedakan? Sehingga Kristen dan Yahudi sekarang tetap disebut ahlul kitab, sehingga dibolehkan dengan menikahi wanita laki-laki ya, laki-laki bukan perempuan, laki-laki Muslim dibolehkan untuk menikahi wanita ahlul kitab Yahudi dan Kristen, diboleh dengan harapan bisa narik ke Islam, bukan malah sebaliknya. Ya, kalau dia khawatir kan malah tertarik, lebih baik jangan. Ya gampang nama sih itu aya deui gitu di Islam ge seueur gitu kan. Ngapain harus nikah dengan beda agama, nanti repot. Kalau perempuan mutlak gak boleh. Perempuan mutlak gak boleh nikah dengan beda agama. Kalau jadi nikah maka dengan sendirinya fasakh, nikahnya batal. Kalau batal ya, tanpa ada ucapan talak atau apapun, nikah jadi nih. Wanita muslimah dengan laki-laki muslim, maka nikahnya hukumnya fasakh, batal. Sehingga tadi berzina hukumnya seumur hidup. Gitu. Tapi kalau laki-laki, sebagian ulama ambil dalil yang tadi membolehkan untuk menikahi ahlul kitab dengan harapan si ahlul kitab ini bisa masuk ke agama Islam. Tapi kalau sudah masuk nggak usah nikah lagi. Nggak usah. Ya udah terakui pernikahannya tidak fasakh. Kalau laki-laki mah sudah terakui. Gitu ya. Lain dengan wanita. Kalau wanita mah nikah dengan ini fasakh. Ya kayak Jamal Mirdad ya kayak gitu. Ya dia kan daun. Nah itu akan dipertanyakan di hari kiamat, beratnya itu akan dipertanyakan, itu gimana ke bapaknya. Iya betul. Ya tarik ya kayak gitu. Saya udah nipu. Enggak. Dulu ya. Iya. Tapi kan nikah dulu, ya nikah cuma kecelakaan. Oh secara Islam. Tapi kan kecelakaan. Jadi tidak akan pindah lagi ke Kristen. Memang Kristen. Secara Islam ya. Ya sebenarnya kan itu ada cerai itu ada di tangan laki-laki, kenapa nggak cerai aja langsung waktu itu? Ya. Kalau seperti itu mah, apalagi kalau ada bargaining atau tawar menawar, nanti kalau anaknya perempuan ikut dia semua, itu kan nggak boleh. Artinya kan kalau menyelamatkan karena kecelakaan, ya udah aja ketika anaknya lagi udah cerai seperti itu. Karena ini kan prosesnya kan seperti itu. Maka jadi lagi kan karena ketidakpahaman agama sih. Jadi seperti itu kalau sudah paham mah.
Harusnya mah. Cerai-cerai kering mah iya, kalau harusnya ada cerai-cerai dari dulu. Iya. Kan hanya untuk menyelamatkan. Kan orang Indonesia mah gitu ya, Ustaz, kalau Iya. kecelakaan udah dikawinkan aja. Dikawinkan dulu. Selamat sama baiknya kan gitu. Padahal kan itu nggak boleh. Seharusnya ada tahapan namanya istibro. Istibro itu dilihat dulu apakah ada janin atau enggak. Harus bersih dulu. Kalau bersih baru boleh. Sebagian mengatakan boleh dinikah. Kalau misalkan ada nggak boleh, harus nunggu dulu. Justru harus nunggu gitu. Ya. Mereka nggak dikasih sama Iya. Makanya gitulah, kalau beda agama sebaiknya tidak dilakukan. Walaupun kalau laki-laki dibolehkan. Atau kalau misalkan ada komitmen dari si perempuannya, saya mau masuk Islam gitu. Ya, nanti dibuat aja. Dibuat alasan kalau kembali lagi ke agamanya, cerai gitu. Namanya sigot talik kan. Talik itu ada catatan yang sering dibaca ketika udah nikah. Catatan kalau suami hilang sekian bulan, nanti otomatis cerai, itu namanya sigot talik. Jadi bisa menikahkan tapi dengan catatan-catatan. Ya, kalau misalkan ternyata nanti masuk lagi ke agama, maka otomatis nikahnya cerai atau nikahnya fasakh, batal. Bisa diajukan seperti itu. Gitu ya, kalau ingin antisipasi. Namanya seperti itu. Tapi kalau kekeh dan anak ibu laki-laki, sudah bisa. Tapi dikasih syarat calonnya harus masuk Islam. Harus masuk Islam. Kalau kembali lagi, otomatis ya cerai. Gitu. Kemudian anak-anaknya semua harus Islam, gitu aja. Dibuat apa? Perjanjian ini. Anak-anaknya harus ini. Kalau ini nggak setuju, udah. Kalau gitu, udah enggak. Kalau maksa, ya udah. Dan penting kita udah nyampe. Kalau anak ibunya maksa atau kawin lari dan seterusnya, mah enggak. Misalkan gitu ya. Ada tugas orang tua mah kan. Tugas orang tua mah cuma menyampaikan. Cuma ngasih tahu bahwa ini secara agama begini. Kalau kekeh misalnya sampai kawin lari segala macam, ya nggak bisa maksa juga. Ya udah gitu mah berarti emang mudah-mudahan dapat hidayah nantinya gitu. Seperti itu. Makanya itu pentingnya pemahaman agama itu sebenarnya banyak sekali diremehkan. Ini jadi nggak keburu nih bahas Al-Qadar. Jadi pekan depan aja berarti ya. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta doanya juga Ibu sekalian, yang di pesantren itu kan yang tadi saya bilang itu ketuanya mau diganti gitu. Saat ini diambil alih dulu oleh pembinanya, lagi cari ketua baru. Nggak tahu siapa. Saya nggak mau jadi ketua dan nggak bisa. Jadi saya tetap di yayasan tapi di sekretaris. Lagi nyari. Jadi emang kemarin tuh. Amin. Memang sekarang pesantren itu agak berat Bu ya. Karena ternyata data 2026 terjadi penurunan 60%. Jadi orang itu, apalagi ada sekolah maung itu ya. Orang lebih memilih untuk ini. Dan pesantren juga digoreng sama berita. Gara-gara ada kasus yang pencabulan. Sehingga yang masuk ke kami itu asalnya itu dari bisik-bisik, pesantren ini mah aman-aman. Ada kejadian gitu, jadi banyak banget. Betul. Ya, ketakutan betul Bu. Nitipin anak perempuan ya. Wah itu Masya Allah. Dan tasdikul Quran saja itu yang Abi Dudung itu cuma 6 dan itu pun beasiswa semua. SMP secara umum gitu ya. Darul Fikri SMP-nya cuma 2 orang. SIAS katanya bubar. Darul Fikri. Yang masuk SMP. Bukan pesantren ya. SMP secara umum karena memang di KB